Anugerah pendahuluan Prevenient Grace. Anugerah pendahuluan bukanlah suatu istilah dalam kitab Injil, melainkan sebuah kategori teologis yang dikembangkan oleh John Wesley untuk menangkap dan memperoleh motif biblikal yang sentral dalam gerakan metodis. Wesley bukanlah teolog yang pertama yang menggunakannya, melainkan non-Wesleyan seperti Agustinus, Pelagius hidup sekitar 400 Masehi, seorang rahib dari Inggris atau Irlandia. Ia mengajarkan pertama-tama di Roma dan kemudian di Afrika Utara bahwa manusia dapat memperoleh keselamatan lewat ketekunan usahanya sendiri. Dosa asal tidak lebih daripada contoh jelek yang diberikan oleh Adam dan tidak berakibat buruk pada keturunannya, serta khususnya tidak menyentuh sama sekali penggunaan kehendak bebas kodrati manusia. Pelagius memandang rahmat sekedar contoh bagus yang diberikan oleh Yesus Kristus, maka ia mendorong orang untuk mengembangkan hidup asketi yang ketat dan menganjurkan munculnya gereja yang hanya terdiri dari orang-orang tingkat kehidupan moralnya tinggi. Tokoh-tokoh reformasi sebelum John Wesley juga sudah menggunakannya. Anugerah pendahuluan secara harafiah berarti anugerah yang datang menunjuk pada usaha Allah yang lebih dahulu menggerakkan manusia yang mau menggapai Allah. Anugerah pendahuluan berasal dari kata datang sebelum. Konsep Wesley mengenai prevenient grace ini sebenarnya berada di tengah-tengah konsep Calvinis yang sangat menekankan kedaulatan Allah yang terwujud dalam ajaran predestinasi dengan konsep Katolik Roma yang menekankan inisiatif kebebasan manusia untuk mendapatkan keselamatan yang sudah disediakan. Karena dari sisi manusia, keberadaan manusia karena dosa warisan yang menyebar, kerusakan moral yang ditandai dengan ketidakmampuan manusia untuk memulihkan hubungannya dengan Allah. Penyelesaian terhadap masalah kejatuhan dalam dosa, menurut John Wesley, pertama-tama bukanlah berasal dari manusia, melainkan dari Allah, yaitu melalui pemberian anugerah. Menurut Wesley, manusia setelah kejatuhan berada dalam keadaan tidak dapat merespon keselamatan dari Allah. Untuk itu Allah telah terlebih dahulu bekerja dalam diri manusia, sehingga manusia mempunyai suatu kesadaran bahwa ia sudah berada dalam keadaan yang terpisah dari Allah dan berada dalam dosa. Pada posisi yang lain, anugerah pendahuluan diinterpretasikan sebagai hati nurani yang dapat menimbulkan pertobatan. Manusia oleh anugerah menyadari keadaan kejatuhan mereka dan tidak mau merespon penawaran pemberian Allah. Iman adalah juga pemberian Allah yang murah hati. Itu sebabnya Wesley melihat bahwa kebebasan dari keberdosaan manusia hanya kebebasan dari pemberontakan. Kebebasan ini memimpin pada keputusasaan karena ketidakmampuan manusia untuk mengenali anugerah Allah dan berterima kasih kepada anugerah pendahuluan yang Allah berikan itu. Menurut Wesley, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Ia berpendapat bahwa inisiatif awal yang mendorong manusia untuk menyadari dirinya sebagai orang yang berdosa yang merupakan prasyarat untuk memperoleh pengampunan bukanlah datangnya dari manusia, melainkan dari Allah. Sekiranya kesadaran akan dosa dan motivasi mencari Allah itu datang dari manusia, maka manusia mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebelum pertobatan manusia terjadi, Allah sudah terlebih dahulu bekerja mendorong manusia untuk bertobat di luar inisiatif dan kesadaran manusia, karena Allah tidak menghendaki satu orang pun dari antara ciptaannya mati binasa karena dosa. John Wesley juga berpendapat bahwa anugerah pendahuluan bersifat free in all, karena anugerah pendahuluan telah ada dalam diri manusia tanpa manusia memintanya. Kemampuan manusia untuk bertobat bukanlah kemampuan yang dimiliki dari dirinya sendiri, melainkan anugerah atau pemberian Allah bagi setiap orang. Karena manusia masih mempunyai natural image yang menyanggupkan untuk menerima atau menolak anugerah Allah. Wesley mengatakan setiap orang mempunyai keinginan yang baik walaupun secara umum manusia melumpuhkannya keinginan-keinginan itu sebelum keinginan itu dipatahkan untuk menghasilkan buah yang tetap. Setiap orang mempunyai ukuran tentang cahaya terang itu.
Sebagian cahayanya meredup, tetapi sebagian lagi cepat atau lambat menerangi setiap orang yang ada di dunia. Setiap orang yang sadar merasa tidak tenang ketika dia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan terang. Sehingga tidak ada orang yang berdosa karena ia tidak memiliki anugerah, tetapi karena ia tidak menggunakan anugerah yang ia miliki. Menurut John Wesley, anugerah pendahuluan itu juga bersifat free for all. Artinya diberikan kepada semua orang tanpa kecuali. Anugerah pendahuluan itu tidak bersifat memaksa akal budi dan kehendak manusia, tetapi memberikan arah dan membantu akal budi, kehendak dan kebebasan manusia untuk memilih yang baik dengan pertolongan Roh Kudus. Anugerah pendahuluan memungkinkan manusia mengerti perbedaan antara yang baik dan yang jahat, serta menyanggupkan manusia menyambut anugerah keselamatan, yaitu pengampunan dosa yang ditawarkan Allah. Tanpa anugerah pendahuluan, manusia berdosa itu sama sekali tidak mampu menjawab panggilan Allah untuk bertobat. Anugerah pendahuluan merupakan ajaran John Wesley yang berakar dalam Alkitab. Dalam kitab suci, Wesley menemukan tema kedaulatan tertinggi dari Allah yang menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9b. Melalui ajaran ini, John Wesley menolak ajaran predestinasi Calvin, bahwa dengan putusan yang kekal dan tidak berubah-ubah telah ditentukan oleh Allah orang-orang mana yang hendak diterimanya dalam keselamatan. John Wesley menegaskan kepada teman dekatnya George Whitefield bahwa pembenaran dan keselamatan iman itu adalah pemberian hadiah dari Allah. Wesley tidak dapat menerima pemilihan sejak semula sebagai pemilihan tanpa syarat, karena pemilihan tanpa syarat membawa akibat pada tindakan mencela tanpa syarat. Jika orang yang dipilih tanpa syarat itu jatuh kembali ke dalam dosa, bahkan tidak menunjukkan perubahan dalam hidupnya. Wesley percaya bahwa tindakan mencela tanpa syarat itu tidak alkitabiah. Wesley juga menambahkan bahwa ajaran predestinasi membuat khotbah sia-sia, misi penginjilan mandek, cenderung menghancurkan kesucian dan menambah kesombongan dan keangkuhan. Orang akan berpendapat bahwa setelah Injil diberitakan, anugerah Allah sajalah yang dapat menyelamatkan. Dengan demikian, hukum moral tidak berguna dan tidak perlu lagi diindahkan, merusak kesederhanaan dan tidak menghormati kasih Allah dalam wahyu Kristen. Wem mengemukakan 5 argumentasi Wesley dalam menentang ajaran predestinasi antara lain. Pertama, predestinasi menjadikan sia-sia khotbah tentang Injil yang Allah perintahkan oleh karena tujuan khotbah adalah menyelamatkan jiwa-jiwa, tetapi orang yang dipilih akan diselamatkan tanpa khotbah, yang tidak terpilih tidak dapat diselamatkan melalui khotbah. Kedua, predestinasi cenderung mencampakkan dan membuat tidak perlunya keseluruhan wahyu Kristen, karena orang yang diselamatkan dan tidak diselamatkan atau dikutuk ditentukan secara kekal dengan ketetapan yang tidak berubah sehingga tidak dapat lagi dipengaruhi oleh Injil. Namun jika pemberitaan Injil tidak menjadi kebutuhan, hal ini sudah tidak benar lagi. Dengan demikian seluruh ajaran Kristen dikorbankan dengan konsep ini. Ketiga, doktrin ini mematahkan semangat untuk berbuat baik karena kecenderungan mengurangi rasa kasih kepada orang banyak. Orang jahat dan orang yang tidak tahu berterima kasih dan perhatian kita terhadap kebutuhan rohani dan materi mereka. Doktrin ini ditafsirkan berdasarkan beberapa ayat saja dari Alkitab yang bertentangan dengan beberapa bagian Alkitab lainnya, serta bertentangan secara keseluruhan dan khususnya penekanan utama dari Alkitab. Kelima, doktrin ini mengutuk dan memalukan Allah, merusak kebenaran Allah, keadilan dan kasih. Doktrin ini penuh dengan kesesatan, ketidakadilan, dan lebih kejam daripada setan. Mengutuki orang banyak dan menghukum kepada kematian kekal banyak orang yang sungguh-sungguh merindukan keselamatan. Penentangan John Wesley pada paham ajaran predestinasi juga dilatar belakangi oleh perkembangan kebudayaan pada masa itu. Wesley melihat dunia ateis sebagai objek perjuangan prinsip dengan memfokuskan ilmu pengetahuan sedang menyerang kehidupan manusia. Wesley bergumul melepaskan penggunaan model ilmu pengetahuan pada penjelasan karakter manusia. Dalam pergumulan itu, Wesley mempertanyakan bahkan menentang deistis yang menyatakan Allah sebagai pencipta tetapi memisahkan diri dari dunia ciptaannya. Khususnya pengaruh Isaac Newton yang membandingkan dunia dengan
ilmu tentang mesin, dan David Harley yang mengatakan bahwa Allah telah menciptakan dunia sebagai suatu sistem keadaan yang tidak dapat berubah. Wesley menyamakan predestinasi dengan sudut pandang tentang mesin dan pandangan Nestorian dari hakikat manusia. Sebaliknya, Wesley bermaksud mempertahankan hakikat dan anugerah bersama-sama, bukan seperti pada model ilmu pengetahuan alam atau filsafat, melainkan pada perbedaan karakter, akal, perbuatan, dan tanggung jawab manusia. Karena anugerah pendahuluan inilah yang menyanggupkan manusia untuk merespon tawaran keselamatan dari Yesus Kristus. Bagi John Wesley, keselamatan adalah anugerah oleh karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Menurut Wesley, ada cara kerja keselamatan, sebuah gerakan yang dinamis, kehidupan Kristen dari permulaan sampai akhir penyelesaiannya. Keselamatan dimulai dari hati nurani, kesadaran pada penghukuman dosa, kepada pertobatan, pembenaran, regenerasi, pengudusan, dan pemujaan. Wesley melihat ada pola perkembangan dari kemurahan hati Allah. Perkembangan ini dibangun atas kehadiran yang aktif dari Roh Kudus sebagai yang menggerakkan, mempertemukan, menenangkan persetujuan sehingga mengubah kehidupan manusia. Karena itu pembenaran menghasilkan regenerasi. Pengampunan membawa perubahan kondisi kehidupan. Hakikat yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Barang siapa yang ditebus telah diberi hakikat yang baru, karena di dalam mereka gambaran Allah telah diperbaharui. Wesley berkata tegas terhadap perubahan pengaruh anugerah Allah dalam kehidupan manusia. Itu adalah ciri-ciri pemikiran dan ajarannya yang ia tempatkan dalam Yesus Kristus. Fem menemukan 5 karakteristik anugerah cuma-cuma dalam Yesus Kristus menurut pandangan John Wesley adalah sebagai berikut. Pertama, anugerah adalah pemberian Allah yang cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Kedua, anugerah itu ditawarkan kepada semua orang. Penebusan mengandung undangan universal. Ketiga, anugerah berada dalam diri setiap orang. Anugerah pendahuluan memimpin dan menguatkan setiap orang. Keempat, anugerah adalah pemberian yang cuma-cuma dalam keselamatan, terlepas dari segala kebaikan dan perbuatan kita. Kelima, anugerah itu bebas untuk menyelesaikan keselamatan, mencapai puncaknya dalam kekudusan dan kesempurnaan Kristen. Stokes menyimpulkan ajaran John Wesley tentang anugerah pendahuluan demikian. Kita dapat menyimpulkan dengan mengatakan bahwa pendalaman penyelidikan John Wesley yang sangat hati-hati atas Alkitab sama seperti perhatiannya yang nyata atas kehidupan dan memperluas doktrin tradisional akan kerusakan moral yang menyeluruh. Wesley menolak untuk menerima anggapan bahwa segala sesuatu itu terserah pada Allah. Karena Allah dalam kasih-Nya dan dalam semua orang adalah roh yang bekerja secara misterius. Roh itu mendorong setiap orang dengan kehendak bebasnya, membuat kemungkinan manusia untuk merespon Allah dengan benar. Dengan adanya anugerah pendahuluan atau prevenient grace ini, sebenarnya John Wesley ingin mengatakan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya, baik yang dilakukan terhadap sesama maupun terhadap Allah. Karena Allah sebenarnya telah memberikan anugerah-Nya untuk membangkitkan kerohanian manusia yang mati.